Setelah mandi dan makan malam, Nadine menemui Dev di ruang kerjanya. Dia masih memiliki beberapa email menyangkut pekerjaan yang harus dia lihat. Dev, bolehkah aku meminta sesuatu padamu? Dia tiba-tiba bersuara ketika menonton televisi, membuat suaminya itu melihat ke arahnya. Aku merindukan orang tuaku. Bolehkah aku menjenguk mereka? Matanya masih terpaku pada layar. Dev menghentikan jarinya dari mengetik sesuatu di keyboard. Dia berdiri dan duduk di sampingnya. Dia membalikkan tubuhnya untuk menghadapnya. Nadine sedikit terkejut dengan tindakannya. Dia mengerutkan alis seperti bertanya apa padanya. Kenapa? Kamu tidak suka tinggal di sini? Karena Vi? Tanyanya dengan satu tarikan nafas. Nadine sedikit tercengang. Dia menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum lebar. Tidak, aku suka di sini. Hanya aku merindukan orang tuaku. Dia menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Betulkah? Dia bertanya lagi. Dia mengangguk. Untuk berapa lama? Aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang tidak bisa kutinggalkan di sini. Entahlah, 1 atau 2 minggu mungkin. Dia mengangkat bahu. Wah, itu terlalu lama istriku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan sehari tanpamu. Dia mencubit pipinya. Nadine terkekeh dengan reaksinya. Bagaimana kalau begini? Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu di sini, datanglah padaku ke Surabaya. Aku akan menunggumu di sana. Tapi jika dalam 1 atau 2 minggu kamu belum menemuiku, maka aku yang akan datang padamu. Dev terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kapan kamu ingin kembali? Lusa? Dia melingkarkan lengannya di tubuhnya seolah tidak ingin berpisah. Itu terlalu cepat sayangku. Aku pasti akan merindukanmu. Nadine cekikikan dengan sisi cildis suaminya ini. Naura membuka pintu rumahnya siap untuk pergi bekerja. Astaga! Dia terkejut melihat sosok Kainan berdiri di depan pintunya. Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Kainan? Apakah saya lupa mengisi sesuatu di dokumen lagi? Menggelengkan kepalanya, dia menjawab, Tidak. Lalu? Aku hanya ingin mengantarmu ke tempat kerjamu sebelum aku pergi ke tempat kerjaku setelah itu. Dia tersenyum. Naura sedikit tercengang melihatnya tersenyum. Sudah lama sekali ketika terakhir kali dia melihatnya tersenyum padanya. Mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Jantungnya mulai berpacu. Maaf, tapi aku sedang terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk bercanda sekarang. Jika tidak ada apa-apa, maka permisi. Dia melewatinya dan pergi menekan tombol lift. Dia mengikutinya dari belakang. Ting! Pintu lift terbuka dan keduanya masuk ke dalam lift. Naura merasa sedikit tidak nyaman dengan Kainan yang berdiri di belakangnya. Karena sekarang masih pagi, jadi lift mulai penuh dengan orang-orang yang ingin pergi bekerja. Tubuh Naura semakin terdorong mendekat ke arahnya. Bahkan jarak di antara mereka sekarang tidak ada 1 inci. Dia bisa mencium aroma tubuhnya. Dia juga bisa merasakan nafasnya. Posisi semacam ini membuatnya merasa sangat kesulitan. Dia berusaha sangat keras menekan perasaannya untuk tidak jatuh cinta padanya. Tapi entah kenapa hatinya ini begitu keras kepala. Bukankah dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak mencintainya?
orang yang menginginkan perceraian. Tapi mengapa dia ingin merayunya lagi? Perasaan macam apa ini? Kenapa wajahmu merah begitu? Kainan bertanya saat mereka sudah keluar dari lift. Oh, kau yang membuatku seperti ini, Tuan Kainan. Naura memegang kedua pipinya, terasa panas memang. Dia masih memanggilnya Tuan, nama yang membuat jarak di antara mereka. Rasanya benar-benar dia adalah orang asing baginya. Begitu ya. Aku harap wajahmu tidak akan berubah menjadi tomat. Karena mulai hari ini aku akan terus datang setiap pagi untukmu. Dia menggodanya. Terserah, dia memutar matanya. Wow, aku tidak pernah menyangka kalau Tuan Kainan akan mengantarmu hari ini. Andy tersenyum melihat Naura datang ke tempat kerja dengan Kainan di belakangnya. Hentikan, Andy. Dia masuk ke dalam perpustakaan dan memulai pekerjaannya. Pagi, Tuan Kai. Dia menyapanya dengan ramah. Pagi juga, Tuan Andy. Dia ingin berbalik, tetapi kemudian dia teringat dengan nama belakangnya. Permisi, apa nama Anda Bagus Andy Satriagama itu asli? Andy sedikit terkejut dengan pertanyaan darinya, tapi dia masih menganggukkan kepala. Mengapa Anda bertanya? Itu berarti Anda sebenarnya seorang pangeran, kan? Dia menatapnya dengan tatapan penasaran. Bagaimana Anda tahu? Siapa Anda sebenarnya? Bukankah Anda sudah tahu siapa saya? Dia tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Dia sudah hampir terlambat pergi ke tempat kerjanya. Pria yang aneh. Dia juga tersenyum dan masuk ke dalam perpustakaan. Now, sampai kapan kau akan mempelajari tentang penelitianku? Andy bersandar di rak buku sambil membaca salah satu jurnal di tangannya. Aku masih belum menyelesaikannya. Oh, tentang agen bankmu, apakah ada sesuatu yang tidak aku tahu tentang dia? Mengapa dia seperti mengenalku? Apa kamu? Tentu saja dia akan tahu. Kita hidup di zaman modern, Bung. Semua ada di internet, dan lagi keluargamu kaya dan terkenal. Tapi aku juga sama sepertimu. Kehadiranku seperti tidak terlihat di dunia ini. Aduh, kalau kamu tidak terlihat, bagaimana aku bisa tahu siapa kamu? Dan bagaimana kamu bisa tahu siapa aku? Kau benar juga, Nau. Keduanya bisa mengobrol santai karena belum terlalu banyak pengunjung. Ya, tentu Kainan akan tahu siapa dia. Mantan suaminya itu dulunya bukanlah orang normal biasa. Sebelum ayahnya memblokir seluruh aksesnya, batin Naura. Sampai jumpa besok, Li. Naura melambaikan tangannya pada rekan kerjanya, dan ketika dia ingin berbalik, dia hampir menabrak buket mawar yang dipegang Kainan. Hai Nona Naura, dia memberikan senyuman termanisnya. Naura memutar bola matanya. Dia berjalan melewatinya. Apalagi yang Anda inginkan? Dia bertanya saat menyadari Kainan kemudian berjalan mengikutinya dari belakang. Mengantarmu pulang tentu saja. Terserah, tapi aku tidak akan berbicara denganmu. Tapi bunga mawar ini aku belikan khusus untukmu. Orang-orang yang lewat melihat mereka seperti sedang melakukan adegan romantis. Seorang pria yang mengejar wanitanya dengan sebuket mawar merah. Tidak ingin mempermalukannya di depan umum,
Naura mengambil buket bunganya dan berbalik. Dia terus berjalan di trotoar. Aku tidak suka mawar, tapi terima kasih. Ucapnya di bibir. Aku sangat suka bunga mawar. Namun dia tersenyum di dalam hatinya. Oh, lalu bagaimana kalau bunga lili? Apakah kau menyukainya? Aku tidak akan memberitahumu. Dia masih menolak untuk berbicara dengannya. Oke, lain kali aku akan membeli bunga asal saja. Ya, setidaknya dia merasa sedikit bahagia karena Naura masih menerima bunga darinya, meski dia mengatakan dia tidak menyukainya. Sementara Naura menyembunyikan senyum bahagianya di balik buket itu. Dia mendengar apa yang dikatakan kainan barusan, tapi tetap saja dia bermain sulit digapai dengannya. Dalam 20 menit dia tiba di rumahnya. Berdiri di depan pintu, Naura berkata, "Yes, baiklah Tuan Bayang-Bayang, aku sudah sampai di rumahku dengan selamat. Kamu bisa kembali ke rumahmu sekarang." Dia berbalik untuk menatapnya. Bolehkah aku makan malam di sini sebelum pulang? Dia bertanya. Tidak, tapi aku lapar. Aku belum makan malam dari tadi. Dia memasang ekspresi menyedihkan. Baiklah kalau begitu. Hanya mie instan, tidak lebih. Dia membuka pintu dan menyalakan lampu. Masuk ke dalam rumahnya, Kainan terkejut. Rumahnya terlihat bersih dan rapi. Tidak seperti dulu saat pertama kali dia menikah dengannya, rumahnya berantakan. Kamu yang membersihkannya sendiri? Dia bertanya seperti tidak percaya. Meletakkan bunga dan tasnya di atas meja dapur, Naura mengangguk. Ya, siapa lagi? Oh. Naura membuka lemari, mengeluarkan mie instan. Dia menambahkan sayur dan beberapa butir bakso. Dia membuatkannya makan malam. Meski sederhana, tapi dia berhasil mengubah mie instan yang polos menjadi hidangan yang komplit dan terlihat mewah. Ini, makanlah dan pergi. Aku harus mandi sekarang. Jangan lupa tutup pintunya saat kamu pergi. Dia berkata setelah meletakkan mangkok di depannya. Naura meraih tas tangannya dan pergi ke kamarnya setelah itu. Dia meletakkan tasnya di atas meja, lalu membawa jubah mandinya ke kamar mandi. Membuka shower, dia berdiri di sana sambil menutup matanya. Apa yang kamu lakukan, Naura? Mengapa kamu membiarkannya masuk ke dalam rumah? Dia tidak punya perasaan apapun padamu. Dia hanya bermain-main denganmu. Kainan memakan mie yang dia siapkan untuknya. Tidak buruk, katanya. Dia tersenyum. Aku sedikit suka dengan versi monsterku yang ini. Selesai makan malam, dia meninggalkan catatan di meja dapur di dekat bunga mawar dan menutup pintu seperti yang dia katakan tadi. Naura membuka pintu kamar tidurnya dan berjalan ke ruang tamu. Dia merasa agak sedih ketika sudah tidak melihat sosok Kainan di sana. Astaga, Naura, kenapa kamu harus bersedih? Toh kalian sudah bercerai. Dia kemudian berjalan ke dapur dan melihat bahwa buket bunga masih ada di atas meja dapur. Aku harus menaruhnya di vas. Dia mengambil buket itu dan tiba-tiba ada sebuah catatan kecil yang jatuh. Dia mengambilnya dan melihatnya. Terima kasih untuk makan malamnya. XOXO Kai. Wah, apa-apaan ini?
Berani-beraninya dia menulis XOXO padaku. Dia ingin bermain-main dengan hatiku. Hatinya ingin berteriak dan menjerit. Dia bisa mendengar suara jantungnya berdetak sangat cepat dan wajahnya terasa seperti terbakar sekarang.